Selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk ke dalam topik terakhir dari bahan dasar filsafat semester ini, yaitu aesthetics atau estetika, yang juga dikenal sebagai philosophy of art atau filsafat seni. Estetika ini bersama dengan etika yang kita bahas minggu lalu adalah bagian dari cabang filsafat aksiologi yang berurusan dengan nilai atau value judgment. Jadi bagaimana menilai sesuatu dan bagaimana atau apa nilai sesuatu tersebut. Berbicara mengenai estetika atau cabang filsafat lainnya, maka selalu akan ada pertanyaan yang mengacu pada contoh. Jadi sebetulnya estetika itu bertanya mengenai apa sih? Contohnya yaitu ketika kita bertanya apa itu keindahan, mengapa sesuatu dapat dikatakan cantik atau indah, standar apakah yang digunakan untuk mengukur keindahan, siapakah yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan atau membuat kategori keindahan. Nah, itu semua adalah contoh-contoh pertanyaan estetika, karena seperti kita tahu ada pepatah beauty is in the eye of the beholder, atau kecantikan itu ada di mata yang melihat. Jadi memang estetika ini memiliki judgment values yang cukup subjektif, meskipun tentu saja ada usaha-usaha untuk mengobjektifikasi standar keindahan sehingga sesuatu yang indah itu dapat diakui oleh semua orang karena memang ada kategori atau standar keindahannya. Tapi tentu saja seringkali bisa menjadi subjektif ya, karena yang disebut cantik itu ya relatif, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kurang lebih estetika itu dibuat atau cabang filsafat yang ingin mencoba untuk membuat standar keindahan yang cukup objektif sehingga bisa terukur dan tidak terlalu relatif atau tidak terlalu subjektif. Berbicara mengenai estetika, maka kita akan masuk dulu ke definisinya. Di sini yang pertama, estetika dapat didefinisikan sebagai love for beauty atau rasa cinta terhadap keindahan. Dari kata Yunani yang menyatakan aesthetesis, yaitu observation, dan ini adalah sebuah cabang filsafat yang berurusan dengan prinsip-prinsip artistik atau artistic taste dan juga artistic beauty. Berikutnya, yang termasuk dalam object of estetika itu adalah pengalaman estetik atau pengalaman keindahan. Jadi ada istilah pengalaman estetika ini merupakan suatu pengalaman filosofis cabang filsafat. Jadi ketika Anda melihat sesuatu yang indah, kemudian secara emosi Anda terlibat atau memunculkan suatu emosi, maka itu sudah mengalami yang namanya aesthetic experience. Dan ini yang juga salah satu tujuan dari estetik itu supaya manusia bisa mengalami pengalaman estetik tersebut. Kemudian tujuan dari estetika ini untuk menemukan sifat-sifat dari keindahan, untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk pengalaman estetika, dan untuk mengeksplorasi emosi manusia sebagai reaksi terhadap keindahan. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa semua terikat atau terkait dengan keindahan, dengan pengalaman estetika, dan juga dengan sifat-sifat keindahan tersebut. Apa sifatnya, bagaimana bentuk-bentuknya, dan bagaimana manusia mengalami pengalaman estetika ketika melihat sesuatu yang dikatakan indah. Dan kalau kita breakdown lagi definisi dari aesthetic experience, maka pengalaman estetika ini dapat didefinisikan sebagai respon seseorang terhadap suatu objek yang dianggap memiliki aspek atau unsur yang estetis. Jadi ini masalah yang terkait dengan psikologis, karena bagi satu orang dan orang lain mungkin akan mengalami atau memiliki respon berbeda terhadap suatu yang dianggap estetik. Tetapi mungkin ada satu benda yang
bisa secara universal dikatakan indah untuk semua orang. Menurut Theodore Lipps mengatakan bahwa aesthetic experience is one's activity in projecting one's feeling on artworks, which then generates a certain aesthetic emotion such as satisfactions of happiness. Jadi seorang Theodore Lipps juga menyatakan atau mendefinisikan pengalaman estetik itu sebagai aktivitas. Jadi aktivitas ketika kita melihat, membaca, mendengar, menonton, merasakan sesuatu yang bisa memunculkan suatu perasaan ketika kita melakukannya, dan itulah disebut dengan aesthetic experience. Jadi suatu perasaan, misalnya kepuasan atau kebahagiaan. Jadi di sini yang harus ditekankan bahwa feeling ini tidak harus selalu sesuatu yang positif ya. Jadi bisa saja ada karya seni yang memunculkan sifat-sifat atau emosi yang membuat kita sedih, membuat kita takut, membuat kita marah. Itu pun bisa disebut sebagai sesuatu yang indah secara estetika, karena yang penting kita sudah mengalami suatu perasaan estetika yang membuat kita memunculkan suatu perasaan atau emosi. Jadi inti dari semua karya seni rasanya yang paling tujuan utama atau akhir dari suatu karya seni adalah bisa memainkan emosi manusia. Itulah yang disebut dengan pengalaman estetika ketika kita melihat sebuah karya seni atau apapun itu yang disebut estetika. Jadi yang penting bagaimana sebuah karya itu bisa memunculkan suatu perasaan dari orang yang memandangnya. Dalam konteks lain, estetika ini mempelajari bagaimana manusia menggunakan, menikmati, dan mengkritisi seni dan apa yang terjadi dalam pikiran mereka ketika mereka melihat lukisan, mendengar musik, membaca puisi, dan memahami apa yang mereka lihat dan mereka dengarkan. Jadi ini adalah salah satu tujuan atau yang dipelajari oleh estetika ya. Jadi bagaimana, jadi yang kita lihat itu bagaimana manusianya. Jadi bukan karyanya per se atau karyanya saja, tapi juga yang penting bagaimana manusianya ya, melakukannya, menikmatinya, menggunakannya, dan mengkritisinya. Dan berikut ini adalah suatu tabel yang sangat sederhana dan mudah dipahami dari usaha seseorang untuk membagi estetika ini sehingga menjadi lebih jelas gitu ya. Karena kalau kita lihat estetika itu kan bisa karya seni dibuat manusia, bisa yang membuatnya alam, bisa terkait dengan biologi, bisa terkait dengan hal-hal lain. Jadi untuk mempermudah maka dibuatlah tabel seperti ini. Jadi secara umum estetika atau keindahan filsafat ini dibagi menjadi dua, yaitu yang terkait dengan nature dan juga yang terkait dengan human creation. Karena dua hal inilah yang paling utama ya yang memunculkan estetika. Nah, kemudian yang aesthetic of nature dibagi lagi menjadi tiga, yaitu aesthetics of natural sciences. Berarti ini estetika dari ilmu-ilmu alam ya, seperti biologi, botany, zoologi, geology, ecology, astronomi, itu semua termasuk dalam aesthetics of natural science. Kemudian yang kedua, aesthetics of landscape, cukup jelas di sini. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan landscape, ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah, nah itu adalah aesthetic of landscape. Dan yang ketiga, ini yang terkait dengan keindahan atau kecantikan atau kegantengan manusia, karena kan bukan manusia yang membuat ya, jadi masuk ke dalam aesthetic of nature. Ini faces and bodies. Jadi ketika kita melihat, wah wajahnya ganteng, nah itu sudah masuk ke aesthetics of human form. Dan di yang sisi lain, yaitu estetika yang dibuat oleh manusia, dibagi menjadi dua, yaitu estetik yang terkait dengan objek-objek yang terlihat, visible, dan yang konseptual. Yang visible ya tentu saja kita bisa lihat listnya: seni, arsitektur, bangunan-bangunan yang membentuk landscape, arsitektur, garden design, sculpture, industrial design, clothes, decoration, ornamentation. Kemudian yang konseptual yang tidak bisa diraba, yaitu seperti musik, poetry, literature yang kita baca. Misalnya kita ketika membaca suatu buku kan bentuk bukunya sama saja kan, tapi ketika kita membaca kita menangis, nah itu kan sudah sesuatu yang estetik ya, karena memunculkan suatu pengalaman estetika.
drama, dan mathematics. Jadi ini yang estetik ciptaan manusia yang berupa konsep. Jadi cukup jelas ya. Jadi kita sekarang tinggal melihat, ketika melihat sesuatu yang kita anggap estetis, maka ya kita tinggal lihat, oh ini saya sedang melihat aesthetic of landscape misalnya, karena saya melihat pemandangan ini dan membuat saya terkagum-kagum misalnya. Jadi ini pembagian simple dari aesthetics yang terkait dengan objek, baik itu yang tangible atau yang non-tangible. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat satu persatu contohnya ya. Misalnya pertama, aesthetic of nature. Dimulai dengan aesthetic of natural science, atau yang pertama di sini biology. Contohnya, ketika kita jalan-jalan di hutan atau dekat rumah, ketika kemudian melihat sarang laba-laba, mungkin ada reaksinya dua ya. Ada reaksi yang menjijikan atau takut, atau yang langsung lari gitu ya, karena tahu ada laba-laba dan takut laba-laba. Atau yang kedua, reaksinya itu ya wow gitu ya, ketika melihat kok bisa membuat jaring seperti ini yang hanya dibuat dalam waktu beberapa hari misalnya, atau semalam sudah jadi seperti ini kan indah ya, secara bentuk simetris dan sebagainya, dan fungsinya pun sangat praktis ya untuk menangkap serangga lainnya. Ini contoh dari aesthetics of natural science dalam bidang biology. Kemudian dalam bidang zoologi misalnya, kalau kita pergi ke kebun binatang atau ke alam liar dan melihat binatang seperti contohnya di sini giraffe, dengan tubuhnya yang memang cukup unik, kita mungkin melihatnya akan terkagum-kagum ya, wah besar sekali dan lehernya panjang, kemudian pola dalam kulitnya pun seperti batu gitu ya, kotak-kotak dan ada putih dan sebagainya. Dan ini adalah salah yang disebut dengan zoology, yang terkait dengan natural science. Kemudian terkait dengan astronomi, ketika kita melihat Milky Way dari sudut pandang teleskop di luar angkasa, maka kita bisa terkesan dengan betapa besarnya alam semesta kita ya, dan kita hanya satu titik kecil, lebih kecil dari debu yang ada di dalam salah satu planet yang ada di dalam Milky Way tersebut. Dan kita bisa benar-benar merasakan suatu pengalaman estetika yang mungkin ilahi gitu ya, yang melihat bahwa alam semesta ini sungguh besar dan ya betapa besar ciptaan Tuhan dan sebagainya. Ini adalah dalam bidang astronomi. Kemudian dalam bidang geology misalnya, kita lihat di sini sebuah foto yang menunjukkan gua ya di tengah padang es yang sangat indah, ketika kita bisa melihat di luar sana padang es yang hanya benar-benar putih, kemudian tiba-tiba ada gua yang menunjukkan tetesan air yang membeku yang sungguh indah ya. Jadi di sini adalah karya alam yang bukan buatan manusia dan menunjukkan sesuatu yang membuat kita menjadi terkesan dan memiliki pengalaman estetika yang khusus, apalagi kalau kita bisa sampai atau benar-benar ada di sana. Dan kemudian ini contoh yang landscape ya, contoh misalnya ini di Raja Ampat, Papua, yang menunjukkan landscape yang sangat indah dengan bukit-bukit hijau, pulau-pulau bukit hijau, kemudian air yang sangat jernih, banyak sekali ikan, dan landscape yang sangat indah, hijau, dipadu dengan awan biru dan air laut yang juga agak biru dan hijauan. Ini adalah contoh dari natural science dalam konteks landscape. Nah, dalam konteks human form, ya ini salah satu contoh saja yang mungkin kalian juga tahu siapa ya. Apakah mereka cantik? Tidak ada yang mengatakan mereka jelek rasanya. Dan mengapa mereka cantik? Apakah karena bentuk matanya, atau bentuk bibirnya, rambutnya, warna kulitnya? Nah, itu adalah hal-hal yang dicoba untuk dipahami oleh estetika. Apa yang membuat seseorang itu ketika dilihat itu cantik gitu? Apakah jarak matanya atau alisnya dan sebagainya? Tapi secara umum contoh K-pop ini juga dianggap sebagai sesuatu yang secara estetika itu indah untuk dilihat ya, baik dalam konteks tubuh dan juga wajah. Atau yang lain supaya seimbang ya, juga ada gender pria yang juga dianggap
memiliki estetika secara tubuh dan juga wajah. Ini cukup mudah ya, karena human form ini memang sangat dekat dengan kita sehari-hari. Tapi ada yang menarik, yaitu ketika Anda melihat contoh ini, terutama di Korea ya, banyak sekali orang yang melakukan operasi plastik untuk merubah bentuk wajahnya. Nah, ini masuk kemana? Apakah ini human nature? Tentu saja bukan. Jadi ini bukanlah aesthetic of human form. Kenapa? Karena di manusia ikut campur dalam menentukan atau menciptakan suatu keindahan. Jadi di sini masuknya ke dalam aesthetics of human creation yang visible. Jadi yang tadi visible itu kan ada art, sculpture dan sebagainya. Nah, ditambah dengan plastic surgery. Karena plastic surgery itu kan seni juga ya, seni yang memunculkan suatu objek yang tadinya mungkin tidak terlalu indah menjadi indah gitu ya. Tapi memang salah satu yang menjadi tantangan di sini adalah ketika Anda misalnya melakukan hal ini atau bertemu dengan orang yang cantik tapi tidak tahu bahwa dia melakukan operasi plastik, maka resikonya adalah ketika Anda misalnya menikah dan punya anak, maka tentu saja gen yang dibawanya itu adalah gen yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya ternyata anaknya tidak secantik ibunya, ya memang aslinya seperti itu ya. Ini pernah terjadi sebetulnya secara aktual ya, benar-benar terjadi di dalam realitas. Ada cerita seorang kaya di China, pria, dia menikahi seorang wanita yang sangat cantik, tapi kemudian ketika mereka punya anak, anaknya itu kok ya bukan disebut jelek ya, tapi ya tidak secantik ibunya lah gitu. Ayahnya pun sebetulnya ganteng, jadinya tidak mungkin gara-gara ayahnya gitu ya. Enggak, ternyata setelah diteliti atau dicari tahu, si istrinya itu ternyata melakukan operasi plastik, sehingga akhirnya si suaminya menggugat cerai, meminta ganti rugi gitu ya. Jadi ya dalam konteks dia menipu karena dia tidak mengatakan bahwa dia melakukan operasi plastik yang memang tidak akan menurun kepada anaknya, kecuali anaknya nanti dioperasi plastik lagi. Jadi ya itulah apa ya disebutnya, usaha untuk orang mencapai suatu tingkat estetika yang diinginkan, seperti contoh dalam kasus ini. Tetapi di sisi lain hal itu ya apakah disebut menipu? Iya, manusia suka yang indah. Jadi ketika ada sesuatu yang indah ya mungkin mereka tidak akan bertanya-tanya, pokoknya saya dapat istri cantik gitu ya. Ketika punya anak ya itu lain hal. Jadi ini adalah pembelajaran juga bahwa human form itu tidak selalu aesthetics of human form yang dari nature, tapi bisa juga dari human creation lewat oplas seperti ini. Jadi bagi para pria dan wanita, Anda semua hati-hati ketika memilih pasangan, terutama kalau misalnya suka dengan orang yang dari Korea atau Jepang atau China yang mungkin lebih sering melakukan operasi plastik. Nah, kita masuk ke dalam estetika yang kedua, yaitu aesthetics of human creation, yang tadi sudah disampaikan sedikit, yaitu tambahan satu plastic surgery. Nah, ini contoh arts, tentu saja ada sculpture, ada seni, Van Gogh, kemudian ada Colosseum Roma yang ada di Roma saat ini, arsitektur, kemudian kursi yang bentuknya cukup estetik. Ini semua contoh-contoh aesthetics of human form yang visible, yang kita bisa lihat dan memang memunculkan suatu emosi atau perasaan tertentu ya. Dalam yang konseptual, misalnya ada Mozart, kemudian ada drama, ada novel, ada puisi. Nah, ini semuanya secara tulisan memang tidak estetika kan, karena tulisannya fontnya seperti itu, bukunya seperti itu, tapi ketika dibaca, disampaikan kepada, misalnya puisi dibacakan kepada pacar kita, kemudian dia menjadi terkesima dan kemudian menjadi menangis dan seterusnya. Nah, itu kan adalah suatu pengalaman estetika yang didapat secara konseptual ya, bukan objeknya ada tapi benar-benar seperti intangible, tidak dapat dilihat. Jadi apa yang kita maksud dengan keindahan dan siapa atau apa yang mendefinisikan keindahan? Jadi ini
pertanyaan setelah kita melihat semua jenis estetika tersebut, maka pertanyaan balik lagi adalah yaitu kenapa sesuatu disebut indah dan siapa yang menyatakan bahwa itu adalah indah. Oke, jadi kita sekarang melihat definisi dari beauty itself. Beauty itu diambil dari kata Latin yang disebut bellum, makanya ada kata bella gitu ya, itu artinya indah atau cantik, yang artinya sebenarnya goodness. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan beauty ini adalah apakah itu beauty, standar atau syarat-syarat apa supaya sesuatu itu bisa dianggap indah dan seterusnya. Jadi untuk mendefinisikan keindahan atau kecantikan adalah to find the general characteristics of object which are considered beautiful and then list the basic characteristics as the underlying concept of beauty. Jadi ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh para esthetician untuk mendefinisikan beauty. Pertama, cari dulu karakteristik umum dari sebuah objek atau objek-objek yang dianggap indah. Kemudian dari situ datalah basic karakteristik yang menjadi dasar dari konsep keindahan. Jadi basically beauty relates to certain core qualities of an object. Jadi yang inti di sini adalah beauty itu terkait dengan kualitas-kualitas dasar dari sebuah objek. Dan kualitas yang tadi disebut di atas, core qualities itu apa saja sih yang menjadi dasar perhitungannya? Yang pertama, kualitas-kualitas itu terkait dengan unity, kesatuannya. Jadi misalnya satu objek dilihat secara unity itu seperti apa keindahannya. Kemudian harmony, bagaimana kombinasi warna dan sebagainya. Symmetry juga diperhitungkan. Balance, keseimbangan. Dan juga contrast. Jadi ini adalah 5 kualitas yang menjadi ukuran dari suatu keindahan. Dan kita balik lagi sedikit ke definisi estetik. Jadi ada setidaknya 3 definisi estetik. Yang pertama yang tadi sudah kita singgung juga adalah sebuah atau a particular taste for what is pleasing to the senses, especially sight. Yang kedua, sebuah cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat dari seni dan juga keindahan. Dan yang ketiga adalah teori yang secara spesifik atau konsep dari beauty of art or art. Nah, ini yang ketiga ini adalah yang tadi terkait dengan kualitas-kualitas inti itu ya. Jadi estetika sebagai suatu teori khusus yang membuat konsep dari keindahan atau seni. Definisi pertama estetik itu berfungsi sebagai kata benda, yaitu particular taste atau selera khusus ya, apa yang membuat seseorang itu merasakan keindahan, terutama dari sisi penglihatan. Jadi estetika ini definisi pertama ini definisi yang paling umum ya, yang paling sangat besar payungnya. Jadi ketika kita melihat suatu pemandangan misalnya, wah estetik banget ya, atau ketika masuk ke kamar atau ke museum kemudian lihat gedung, lihat patung, kemudian kita melihat wah sangat estetik. Nah, itu adalah definisi pertama. Jadi benar-benar terkait dengan selera kita ketika kita menggunakan mata kita untuk melihat sesuatu, kemudian kita mengatakan ini indah. Nah, itu adalah definisi pertama yang sangat umum. Jadi terkait dengan yang tadi pertama, estetika dalam konteks definisi ini adalah sesuatu yang menarik panca indera kita. Jadi estetika seseorang itu juga terkait dengan persepsi dan juga artistic judgment dari orang tersebut. Jadi ketika seorang melihat sesuatu yang indah, kemudian saya rasa ini sangat indah karena misalnya A, B, C dan seterusnya. Jadi estetika ini benar-benar cukup subjektif yang pertama ya, karena terkait dengan personal perceptual atau personal artistic judgment about something that is considered to be beautiful. Jadi estetika ini diambil dari kata dasar itu estesia, yang tadi ada estesis ya, kemampuan untuk merasakan atau perceiving, being awake and able to feel senses. Jadi estesia itu sesuatu yang
membuat sensus kita itu terbuka untuk merasakan berbagai hal gitu ya. Jadi sangat-sangat aktif sensus kita untuk merasakan atau menemukan sesuatu lewat sensus kita. Nah, opposite dari atau kebalikan dari estesia adalah anestesia. Ini ketidakmampuan untuk merasakan atau perceive, to be asleep or non-feeling. Jadi kita sering dengar kata anestesia ini di rumah sakit ya, ketika kita mau dioperasi, maka biasanya ada anestesi, apakah itu lokal atau yang seluruh badan, sehingga kita tidak merasakan apapun ketika kita disuntik, kemudian dioperasi, kemudian kita tidak merasakan sakit atau tertidur. Nah, itu adalah anestesia. Tapi kalau estesia itu kebalikan, kita sangat aware dengan sekitar kita, dan kita bisa merasakan segala sesuatu yang kita lihat, dengar, rasa, cium dan sebagainya. Jadi ini dasar kata yang ada estesia dan juga anestesia ya dalam konteks pengobatan atau rumah sakit. Jadi berbicara mengenai estetika sebetulnya sama seperti etika yang sebetulnya kita hadapi tiap hari, estetika pun sebetulnya kita hadapi tiap hari. Jadi kita seringkali atau hampir tiap hari itu melakukan yang disebut pilihan-pilihan estetika informal. Dari apa yang kita gunakan, misalnya aduh besok pakai baju apa ya, oh saya punya sepatu baru nih warnanya coklat, oh bajunya apa ya yang cocok supaya nggak kontras, misalnya kasih coklat atau hitam atau putih gitu ya. Itu ketika kita melakukan itu di rumah, kita sudah melakukan suatu pilihan estetika informal dari apa yang kita pakai kepada hal-hal yang kita beli. Kita misalnya pergi ke toko buku, beli buku. Kenapa pilih buku ini? Oh, karena saya suka cerita romantis gitu ya, bisa menimbulkan perasaan sedih dan gembira. Oke. Atau pilihan musik, dan juga pilihan misalnya saya mau beli laptop, selain saya pengen fungsinya, saya juga pengen yang estetikanya bagus gitu, yang warnanya apa. Nah, itu juga adalah pilihan-pilihan estetika yang informal dalam keseharian kita. Jadi sama seperti etika, kita juga melakukan pilihan-pilihan estetika informal hampir setiap hari. Dan pilihan-pilihan estetika ini yang kita buat mempengaruhi juga banyak sisi kehidupan kita yang lain. Kita semua memiliki estetika personal. Misalnya ada yang suka minimalis di rumahnya, mungkin seperti di gambar kiri, tidak ada barang apapun kecuali meja dan kursi, lukisan juga sederhana, that's it, minimalis. Tapi ada yang suka gaya-gaya kuno gitu ya, rustic, maka temboknya juga dibuat dari batu, kemudian ada lingkar-lingkar, pintunya juga arc bentuknya ya, dan seterusnya. Jadi kita semua pasti punya estetik personal. Jadi merupakan preferensi atau pilihan-pilihan dan selera berdasarkan apa yang kita rasakan dan kita lihat. Nah, untuk definisi kedua, aesthetics, fungsinya sebagai kata benda, ini cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat dari seni atau karakteristik seni dan juga keindahan. Dan definisi ketiga, ini yang tadi terkait dengan kualitas-kualitas core dari apa yang disebut dengan indah atau seni. Jadi di sini yang ketiga ini sebetulnya yang terkait dengan standarisasi dan juga kategorisasi dari apa itu indah dan tidak. Jadi ini termasuk ke dalam definisi 3. Jadi kalau kita bisa simpulkan ada 3 definisi untuk estetika, yaitu yang pertama itu selera personal yang sangat subjektif. Kemudian yang kedua itu cabang filsafat yang bersifat ontological, metafisik, jadi sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi ini sifatnya itu seperti seperti sesuatu yang tidak bisa disentuh gitu ya, metafisik, belajar mengenai sifat dari seni dan keindahan. Dan yang ketiga itu teoritis dan juga objektif. Jadi di sini bedanya yang 1 sama 3 itu sangat kontras ya, yang satu personal subjektif, yang ketiga itu theoretical dan objektif, dan yang kedua itu filsafat sebagai ilmu, jadinya sifatnya ontological. Ya, jadi itu 3 definisi dari estetika. Dan itu adalah akhir dari sesi. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa estetika ini adalah satu cabang filsafat yang terkait dengan yang masih dimasuk dalam aksiologi, yang membicarakan mengenai apa itu keindahan, kenapa yang disebut indah dan seterusnya. Kemudian definisinya itu bisa 3. Yang pertama terkait dengan personal taste,
yang kedua itu estetika sebagai cabang filsafat ilmu, dan yang ketiga itu estetika sebagai suatu pendekatan teori yang sifatnya objektif untuk menentukan keindahan sesuatu lewat ukuran-ukuran yang bisa terukur ya, kualitas dari unity, form, balance, simetri, dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk atas perhatiannya. Selamat siang.